itu rahasia bank? Jadi rahasia bank itu adalah kewajiban bank untuk merahasiakan informasi dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan nasabahnya. Bayangin kamu punya tabungan di bank, transaksi keuangan dan informasi pribadi kamu itu rahasia antara kamu dan bank aja yang tahu. Bank nggak boleh membocorkan rahasia tersebut ke pihak lain, termasuk keluarga, teman, atau bahkan polisi sekalipun, kecuali kalau ada aturan hukum yang mengharuskan pihak bank untuk memberitahukan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib, seperti adanya penipuan atau bahkan terorisme. Jadi kalau kamu menyimpan uang di bank itu bakalan aman banget deh. Nah, bayangin juga kalau kamu nyimpan uang di bank ini seperti rumah kamu gitu. Jadi apapun ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah kamu ini tuh rahasia. Nah, jadi kayak seperti isi dompet. Nah, isi dompet itu seperti saldo rekening. Jadi kalau misalnya saldo rekening yang ada di tabungan kamu itu rahasia antara kamu dan bank aja yang tahu. Bank itu nggak boleh ngasih tahu ke pihak manapun. Selanjutnya ada daftar riwayat pembelanjaan. Jadi kalau kamu bertransaksi atau berbelanja itu hanya kamu dan bank aja yang tahu. Riwayat transaksi yang kamu lakukan itu hanya bank aja yang tahu dan kamu gitu. Jadi bank nggak boleh ngasih tahu ke pihak manapun. Yang ketiga itu ada data informasi pribadi kamu. Jadi kayak nama, alamat, terus nomor telepon dan dokumen-dokumen penting. Bank itu nggak boleh ngasih tahu ke siapapun, nggak boleh membocorkan rahasia tersebut. Nah, yang terakhir itu ada siapa pentransfer atau yang ngirim uang ke kamu. Jadi bank nggak boleh memberitahu siapa yang ngasih atau mengirimkan uang ke kamu gitu. Jadi cuma kamu atau bank aja yang tahu. Jadi nggak boleh dibocorkan ke pihak lain. Jadi intinya kalau kamu nyimpan uang di bank itu bakalan aman banget, dan informasi yang kamu punya itu tuh nggak bakalan dibocorin oleh bank ke pihak lain, kecuali kalau ada aturan hukum yang mengharuskan bank untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwajib. Kalau kamu nyimpan uang di bank ini juga bakalan aman banget, pokoknya privasi kamu aman, terus abis itu uangmu juga aman, kepercayaan antara kamu dan pihak bank juga akan terbangun, dan juga yang terakhir itu transaksi yang kamu lakukan itu bakalan lancar gitu. Nah, singkatnya rahasia bank ini tuh bikin kamu merasa aman dan nyaman untuk menyimpan uang kamu di dalam bank gitu. Bayangin kamu ini punya tabungan di bank seperti BCA, BRI, Mandiri, atau bahkan BNI. Mereka ini bakalan menjaga informasi data pribadi kamu dengan baik. Mereka itu gak bakalan membocorkan rahasia data pribadi kamu, karena semua lembaga keuangan yang berkaitan atau diawasi langsung oleh otoritas itu harus merahasiakan data-data dari nasabahnya. Nah, terus habis itu otoritas itu apa sih? Otoritas itu seperti OJK. Jadi yang mengawasi bank-bank tersebut itu adalah OJK. Tahu nggak OJK dan LPS itu apa sih? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara melalui kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, dan pengelolaan cadangan devisa. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang merupakan bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Setelah itu ada jenis-jenis kegiatan yang ada di Bank Indonesia, yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia melakukan transaksi pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menciptakan
sasaran inflasi yang telah ditentukan. Kedua, ada fasilitas pinjaman dan penyediaan likuiditas. Bank Indonesia menyediakan fasilitas pinjaman kepada bank-bank tersebut untuk menciptakan kestabilan likuiditas dan mencegah gangguan sistem keuangan. Ketiga, ada pengaturan suku bunga acuan. Bank Indonesia mengatur suku bunga acuan seperti BI 7-day reverse repo rate yang mempengaruhi tingkat bunga kredit dan deposito di perbankan. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat Bank Indonesia. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Kedua yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Yang terakhir memfasilitasi pembayaran yang efisien. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan termasuk perbankan, perusahaan asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan instrumen keuangan non-bank lainnya. OJK juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan sektor keuangan serta melindungi konsumen jasa keuangannya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis sektor yang diawasi oleh OJK. Yang pertama ada perbankan. Jadi OJK ini mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia yang masuk bank-bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Jadi OJK ini memastikan bahwa bank-bank ini tuh beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk menjamin stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada pasar modal. OJK ini mengawasi dan mengatur pasar modal yang mencakup kegiatan perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Jadi tujuan dari pengawasan ini itu untuk menjaga transparansi pasar dan melindungi investor. Yang ketiga ada vintage atau teknologi keuangan. Jadi OJK ini mengawasi berbagai layanan keuangan berbasis teknologi seperti pembayaran digital, misalnya OVO, GoPay, Dana. Nah, selanjutnya itu ada pinjaman peer-to-peer atau P2P yang merupakan platform yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung melalui teknologi dan crowdfunding. Terus habis itu ada manfaat dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, melindungi konsumen dari praktik penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Yang ketiga, memberikan literasi keuangan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi atau lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi LPS ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menjamin simpanan nasabah di bank apabila terjadi kegagalan bank seperti kebangkrutan atau bangkrutnya bank tersebut. Nah, habis itu LPS ini bertujuan untuk memberikan rasa aman untuk masyarakat agar tidak khawatir untuk menabung di bank serta menjaga sistem perbankan. Selanjutnya jenis simpanan yang dijamin oleh LPS sendiri yaitu simpanan yang berbentuk tabungan, habis itu deposito, giro yang sudah terdaftar di LPS. Nah, LPS sendiri ini didirikan di Indonesia pada tanggal 22 September tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, setelah itu ada jenis-jenis LPS dibagi menjadi dua. Yang pertama itu penjamin simpanan di bank umum. Jadi LPS ini termasuk bank milik pemerintah maupun bank milik swasta yang terdaftar dan memenuhi syarat untuk sebagai peserta penjamin LPS. Nah, yang kedua itu ada penjamin simpanan di bank syariah. LPS juga menjamin simpanan di bank syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dalam operasionalnya. Nah, nasabah yang menabung di bank syariah ini juga dapat merasa aman karena simpanannya itu dijamin oleh LPS jika suatu saat terjadi kendala atau masalah terhadap bank tersebut. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari LPS. Yang pertama itu memberikan rasa aman atau perlindungan kepada masyarakat atau kepada nasabahnya.
Nah, terus yang kedua itu ada menyediakan proses likuiditas yang teratur, yang terakhir mencegah kepanikan dan kecurangan. Kak, leasing itu apa sih? Oh, jadi yang dimaksud dengan leasing atau sewa guna usaha itu adalah suatu pembiayaan yang dimana perusahaan atau individunya itu terdapat memperoleh hak penggunaan aset kepada barang modal milik pihak lain. Nah, dengan cara membayar sewanya itu secara berkala dengan jangka waktu tertentu. Nah, lease ini sendiri itu memiliki beberapa jenis nih. Yang pertama itu ada finance lease, yaitu atau sewa guna usaha pembiayaan. Jadi jenis ini itu sangat umum sekali. Dan leaser atau perusahaan leasingnya itu bisa membiayai seluruh nilai aset dan menyerahkan hak kepemilikan asetnya itu kepada penyewa setelah masa sewanya itu berakhir. Nah, yang kedua itu ada operating lease atau bisa disebut sebagai sewa guna usaha operasional, yang dimana jangka waktu sewanya itu lebih pendek dibandingkan finance lease. Dan yang terakhir itu ada sell and lease back. Jadi ini tuh aset yang sudah dimiliki jadi hak milik lease lalu dijual kepada leaser. Lalu lease ini sendiri menyewa kembali aset tersebut, dan ini tuh tujuannya untuk mendapatkan likuiditas dengan cepat. Nah, selanjutnya itu leasing sendiri ini menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan maupun individu. Yang pertama itu ada memperoleh aset tanpa modal besar, yang kedua itu ada fleksibilitas, dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi pajak. Nah, leasing ini juga memiliki contoh produk perusahaannya beserta sebagai produknya, yaitu PT Mandiri Utama Finance. Jadi PT Mandiri Utama Finance ini adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri yang menyediakan berbagai produk leasing yang didirikan pada tahun 2018 oleh Bank Mandiri. Nah, PT Mandiri Utama Finance ini memiliki berbagai produk. Yang pertama itu ada pembiayaan kendaraan, yaitu motor dan mobil. Karena kalian bisa mengajukan berbagai jenis kendaraan, baik bekas maupun baru. Nah, yang kedua itu ada pembiayaan multiguna. Jadi ini tuh seperti menawarkan berbagai pembiayaan untuk keperluan lainnya, misalnya seperti modal usaha kerja, terus renovasi rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada pembiayaan syariah. Jadi ini tuh seperti nasabah yang menginginkan produknya itu sesuai dengan prinsip syariahnya. Kak, bisa tolong jelasin nggak apa sih asuransi itu? Jadi asuransi ini merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberikan jaminan atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan seperti kematian, kecelakaan, dan kerugian lainnya. Nah, selanjutnya ini aku akan menjelaskan tentang PT Asuransi dari Jasara Harja. Jadi Jasara Harja ini merupakan perusahaan milik negara yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan perlindungan bagi keluarga atau ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia. Yang kedua itu ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini menanggung biaya perawatan medis. Yang ketiga ada asuransi kendaraan. Itu melindungi kendaraan dari resiko pencurian atau kerusakan. Yang keempat ada asuransi properti, itu sama kayak asuransi kendaraan, yaitu melindungi properti atau aset dari resiko kerusakan atau pencurian. Nah, yang selanjutnya itu ada asuransi kredit. Asuransi kredit ini melindungi pemberi pinjaman dari risiko gagal bayar oleh debitur. Yang terakhir ada asuransi unit link. Asuransi unit link ini menggabungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Selanjutnya ada manfaat dari asuransi. Nah, manfaatnya itu yang pertama ini balik lagi ke yang tadi, yaitu memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, dan juga memberikan kesempatan investasi. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi kita bahas itu adalah rahasia bank merupakan kewajiban bank untuk merahasiakan
Dan yang terakhir itu LPS, itu melindungi nasabah untuk menjamin simpanan mereka. Jadi ketiga lembaga ini tuh bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan terpercaya di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada leasing. Jadi kesimpulannya itu leasing bisa menjadi pilihan yang baik jika kalian ingin menggunakan barang tertentu tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak di awal. Selanjutnya itu ada asuransi. Asuransi ini merupakan alat yang penting bagi diri sendiri ataupun keluarga untuk melindungi diri dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar. Dengan memilih produk asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial, kita dapat mengelola risiko dengan lebih baik. Namun penting juga untuk memahami ketentuan, jenis, dan biaya terkait asuransi untuk dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Sekian informasi materi yang kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.